Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kali ini kita lanjut di part 2 materi teknis ya, teknis pedagogik. Oke, kompetensi teknis. Lanjut ke teori belajar kognitif. Poin C, pengertian teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respons. Apabila teori belajar behavioristik mempelajari proses belajar sebagai hubungan stimulus respons, teori belajar kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual. Teori belajar kognitif memandang bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahaman tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Oke. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat dilihat sebagai tingkah laku yang nampak. Menurut teori kognitif, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Proses ini tidak terpisah-pisah, tapi melalui proses yang mengalir, bersambung dan menyeluruh. Siregar, Hartini 2010. Menurut psikologi kognitif, belajar dipandang sebagai usaha untuk mengerti sesuatu. Usaha itu dilakukan secara aktif oleh peserta didik. Keaktifan itu dapat berupa mencari pengalaman, mencari informasi, memecahkan masalah, mencermati lingkungan, mempraktekkan suatu untuk mencapai tujuan tertentu. Para psikolog kognitif berkeyakinan bahwa pengetahuan yang dimiliki sebelumnya sangat menentukan keberhasilan mempelajari informasi pengetahuan yang baru. Dalam praktek pembelajaran, teori kognitif antara lain tampak dalam rumusan-rumusan seperti Advanced Organizer oleh Ausubel, pemahaman konsep oleh Brunner, tahap-tahap perkembangan yang dikemukakan oleh J. Piaget, hierarki belajar untuk Jackne, web teaching oleh Norman, dan lain-lain. Berikut ini adalah uraian dari beberapa pandangan tokoh-tokoh. Oke. Advanced Organizer, David Ausubel 1918 sampai 2008. David Ausubel adalah seorang ahli psikolog di bidang pendidikan yang memberikan penekanan pada belajar bermakna. Menurut Ausubel, peserta didik akan belajar dengan baik jika isi pelajaran instruksional konten sebelumnya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan. Dengan baik dan tepat kepada peserta didik. Advanced Organizer. Teori kognitif banyak memusatkan perhatian pada konsepsi bahwa perolehan dan retensi pengetahuan baru merupakan fungsi dari struktur kognitif yang telah dimiliki peserta didik. Advanced Organizer dapat memberikan 3 macam manfaat, yaitu penyediaan suatu kerangka konseptual untuk materi yang akan dipelajari, berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara
yang sedang dipelajari dan yang akan dipelajari, dan dapat membantu peserta didik untuk memahami bahan belajar secara lebih mudah. Untuk itu, pengetahuan guru terhadap isi pembelajaran harus sangat baik. Dengan demikian, ia akan mampu menemukan informasi yang sangat abstrak, umum, dan inklusif yang mewadahi apa yang sedang diajarkan. Guru harus memiliki logika berpikir yang baik agar dapat memilah materi pembelajaran, merumuskan dalam rumusan yang singkat dan padat, serta mengurutkan materi tersebut dalam struktur yang logis dan mudah dipahami. Siregar Nara, 2010. Ausubel mengklasifikasikan belajar dalam 2 dimensi, yaitu dimensi pertama, belajar berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran yang disajikan pada peserta didik melalui penerimaan atau penemuan. 2. Dimensi kedua, belajar menyangkut cara bagaimana peserta didik dapat mengaitkan informasi tersebut pada struktur kognitif yang telah ada. Terdapat 2 fase dalam penerapan teori belajar Ausubel, Sulaiman 1988. Fase tersebut dijabarkan sebagai berikut. 1. Fase perencanaan. Pada fase perencanaan, guru melakukan beberapa hal seperti di bawah ini. A. Menetapkan tujuan pembelajaran. Tahapan pertama dalam kegiatan perencanaan adalah penetapan tujuan pembelajaran. Model Ausubel ini dapat digunakan untuk mengajarkan hubungan antara konsep-konsep dan generalisasi. Model Ausubel tidak dirancang untuk mengajarkan konsep atau generalisasi, melainkan untuk mengajarkan organized bodies of content yang memuat bermacam konsep dan generalisasi. B. Mendiagnosis latar belakang pengetahuan peserta didik. Model Ausubel ini meskipun dirancang untuk mengajarkan hubungan antara konsep-konsep dan generalisasi dan tidak untuk mengajarkan bentuk materi pengajaran itu sendiri, tetapi cukup fleksibel untuk dipakai mengajarkan konsep dan generalisasi dengan syarat guru harus menyadari latar belakang pengetahuan peserta didik. Efektivitas penggunaan model ini akan sangat tergantung pada sensitivitas guru terhadap latar belakang pengetahuan peserta didik, pengalaman peserta didik, dan struktur pengetahuan peserta didik. Latar belakang pengetahuan peserta didik dapat diketahui Latar belakang pengetahuan peserta didik dapat diketahui melalui pretest, diskusi, atau pertanyaan. Oke. C. Struktur materi. Membuat struktur materi secara hierarkis merupakan salah satu pendukung untuk melakukan rekonsiliasi integratif dari teori Ausubel. D. Memformulasikan advanced organizer. Advanced organizer dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu 1. Mengaitkan atau menghubungkan materi pelajaran dengan struktur pengetahuan peserta didik. 2. Mengorganisasikan materi yang dipelajari peserta didik. 2. Fase pelaksanaan. Setelah fase perencanaan, guru menyiapkan pelaksanaan dari model Ausubel ini. Untuk menjaga agar peserta didik tidak pasif, maka guru harus dapat mempertahankan adanya interaksi dengan peserta didik melalui tanya jawab, memberi contoh perbandingan, dan sebagainya berkaitan dengan ide yang disampaikan saat itu. Guru hendaknya mulai dengan advanced organizer dan menggunakan hingga akhir pelajaran sebagai pedoman untuk mengembangkan bahan pengajaran. Nah, selanjutnya adalah pemahaman konsep Jerome Bruner 1915 sampai 2016. Oke.
Jerome Bruner adalah seorang ahli yang sangat konsisten dalam mengembangkan teori kognitif, khususnya dalam studi pengembangan fungsi kognitif. Bruner menandai perkembangan kognitif manusia sebagai berikut. 1. Mengembangkan intelektual. Perkembangan intelektual ditandai dengan adanya kemajuan dalam menanggapi rangsangan. 2. Peningkatan pengetahuan tergantung pada perkembangan sistem penyimpanan informasi secara realis. 3. Pengembangan intelektual meliputi perkembangan kemampuan berbicara pada diri sendiri atau pada orang lain melalui kata-kata atau lambang tentang apa yang akan dilakukan. Hal ini berhubungan dengan kepercayaan pada diri sendiri. Oke. Yang keempat, interaksi secara sistematis secara pembimbing, guru atau orang tua dengan anak diperlukan bagi perkembangan kognitif. 5. Bahasa adalah kunci perkembangan kognitif karena bahasa merupakan alat komunikasi antara manusia. Untuk memahami konsep-konsep yang ada diperlukan bahasa. Bahasa diperlukan untuk mengkomunikasikan suatu konsep kepada orang lain. 6. Perkembangan kognitif ditandai dengan kecakapan untuk mengemukakan maaf lupa belum pas ternyata. 6. Perkembangan kognitif ditandai dengan kecakapan untuk mengemukakan beberapa alternatif secara simultan, memilih tindakan yang tepat, dan memberikan prioritas yang berurutan dalam berbagai situasi. Penerapan teori Bruner dalam pembelajaran dapat menjadi peserta didik lebih mudah dibimbing dan diarahkan. Adapun tahapan dalam teori Bruner sebagai berikut. 1. Tahapan enaktif. Pada tahap ini, pengetahuan dipelajari secara aktif dengan menggunakan benda-benda konkret atau dengan menggunakan situasi nyata. 2. Tahapan ikonik. Pada tahapan ini, pengetahuan dipresentasikan dalam bentuk bayangan visual atau gambar yang menggambarkan kegiatan konkret yang terdapat pada tahap enaktif. Dan ketiga, tahapan simbolik. Seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam berbahasa dan logika. Dalam memahami dunia sekitar, anak belajar melalui simbol-simbol bahasa, logika, matematika, dan sebagainya. Komunikasi dilakukan dengan menggunakan banyak sistem simbol. Semakin matang seseorang dalam proses pemikirannya, semakin dominan sistem simbolnya. Meskipun begitu, tidak berarti ia tidak lagi menggunakan sistem enaktif dan ikonik. Penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran merupakan salah satu bukti masih diperlukan sistem enaktif dan ikonik dalam proses belajar. Oh my god, ternyata enggak. Oke, lanjut. Kemampuan guru dalam perencanaan dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan intelektual peserta didik sangat menentukan untuk dapat tidaknya suatu konsep dipelajari dan dipahami peserta didik. Oke, sampai di sini dulu untuk materi kompetensi teknik ya. Besok lanjut di part 3. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.